صلى الله عليك يا مولاي والسيدي يا رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي والسيدي وحبيبي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه. صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك. صبرت وأنت الصادق المصدق. قتل الله من قتلك بالأيدي والألسن ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا وأصلح لنا شأننا كله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bari'il Khalaiki Ajma'in. Wassalatu wassalam ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulih Habibihi wa najibihi wa safiyihi wa khiratihi ala khalqih Al-Mahmudil Ahmad Al-Abdil Muayyad Al-Mustafa Al-Amjad Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad al-Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin siyama baqiyatillahi fil ardin najjallahu ta'ala farajahu syarif waj'alna wa jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min atba'ihi wa junudi amma ba'd. Ikhwani wa akhwati al-a'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selama 2 bulan Muharram dan Safar telah berada dalam masa-masa duka cita, karena 2 bulan ini adalah 2 bulan yang penuh dengan musibah-musibah besar yang menimpa Ar-Rasul dan keluarga sucinya alaihimussalam. Di bulan Muharram kita memperingati syahadah Abu Abdullah Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Kita hidupkan malam-malam Muharram dari mulai malam pertama hingga malam ke-10 dan puncaknya pada hari ke-10 Asyura. Kemudian kita di penghujung Muharram memperingati syahadah salah seorang imam yang juga menjadi saksi mata atau saksi hidup atas tragedi Karbala, yaitu Al-Imam Ali ibn Al-Husain Zainul Abidin As-Sajjad. Kemudian masuk di bulan Safar, kita juga
mempunyai banyak munasabah yang terkait dengan hal-hal yang menyedihkan, dimulai dengan syahada ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, kemudian syahada al-Imam Hasan al-Mujtaba, dan pada puncaknya di penghujung Safar kita memperingati syahada al-Imam Ali ibn Musa ar-Ridha alaihi salam. Intinya 2 bulan Muharram dan Safar adalah 2 bulan yang bagi pengikut Ahlul Bait bernuansa duka cita dan kesedihan. Pada malam ini kita memperingati syahada al-Imam Ali bin Musa ar-Ridha alaihi salam. Seperti biasa kita akan sampaikan biografi singkat saja agar kita ingat kapan beliau dilahirkan, kapan beliau gugur, di tahun berapa beliau hidup, penguasa-penguasa siapa saja yang sezaman dengan beliau alaihi salam. Kita semua tahu nama beliau adalah Al-Imam Ali ibn Musa ar-Ridha alaihi salam. Laqab yang paling terkenal adalah Ar-Ridha, ada juga Babul Hawaij dan lain-lain. Kunyah beliau Abul Hasan. Ayah beliau tentunya kita semua kenal adalah Imam Musa ibn Ja'far al-Kadhim alaihissalam. Bunda beliau bernama Najmah. Beliau lahir pada 11 Dzulqa'dah tahun 148 Hijriah dan pada usia sekitar 55 tahun beliau gugur di akhir Safar di tahun 203 Hijriah. Pasca syahada ayahanda beliau menjabat sebagai imam, memegang tugas imamah, dan hingga syahada beliau berlangsung sekitar 20 tahun. Masa imamah yang cukup panjang, sekitar 20 tahun. Di masa imamahnya beliau mengalami masa kekuasaan Harun ar-Rasyid selama 10 tahun, dan di 10 tahun kedua beliau berada dalam kekhalifahan Al-Amin, putra dari Harun ar-Rasyid, dan kemudian Al-Ma'mun, yang kemudian Al-Ma'mun menjadi orang yang memprakarsai pembunuhan beliau dengan racun. Beliau dimakamkan di Tus, di kota Mashhad sekarang, atau di Republik Islam Iran saat ini ya, kota Mashhad, sebuah provinsi di mana menjadi ramai, menjadi penuh berkah, penuh cahaya, dikarenakan di kota itu terdapat atau disemayamkan jasad suci Al-Imam Ali ar-Ridha alaihi salam. Dan tentu di hari-hari seperti ini, hari-hari syahada beliau, banyak peziarah yang datang ke sana. Nah, itu sedikit biografi singkat dari Al-Imam Ali ar-Ridha alaihi salam. Nah, kita semua tahu bahwa para imam alaihimussalam itu tidak pernah berhenti menjalankan misi ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Beliau senantiasa dan terus menerus, kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja, tugas utama mereka adalah menyampaikan risalah ar-Rasul dan menjaga kemurniannya. Keberadaan mereka alaihimussalam adalah keberadaan manusia-manusia yang menjaga asalatul Islam, kemurnian Islam. Jadi apakah mereka berkuasa atau mereka tidak berkuasa, itu tidak penting bagi mereka. Yang penting mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti menyuarakan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Bahkan tugas utamanya adalah menjaga kemurnian risalah ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Dalam ziarah jamiah, ketika kita hendak memberikan predikat kepada para imam, kita katakan antumus siratul aqwam. Kalian ini adalah manusia-manusia
yang merupakan manifestasi dari jalan yang lurus, as-siratul aqwam. Wa syuhada'u daril fana, dan dalam rangka menyampaikan kebenaran, menyampaikan jalan yang lurus ini, kalian siap mengorbankan jiwa-jiwa kalian, dan karena itu semua kalian gugur di jalan kebenaran. Wa syuhada'u daril fana, di kehidupan dunia yang fana ini kalian adalah martir-martir, orang-orang yang gugur, para syahid. Wa syuhada'u daril fana, dan luar biasanya kalian wa syufa'a'u daril baqa, di kehidupan yang sementara kalian mempersembahkan jiwa raga kalian demi kebenaran, demi risalah yang dibawa oleh Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Dan nanti di kehidupan abadi kalian masih mempunyai peran yang luar biasa, yaitu kalian akan menjadi para pemberi syafaat bagi orang-orang yang berhak untuk menerima syafaat. Jadi para imam ini adalah manusia-manusia yang luar biasa. Syuhada'u dari as-siratul aqwam, syuhada'u daril fana, wa syufa'a'u daril baqa. Nah, Al-Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam dalam masa imamahnya yang sekitar 20 tahun itu, masa imamah yang cukup panjang, beliau menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berbagai macam hal yang penting di tengah-tengah umat. Di antaranya ketika beliau berbicara tentang pemimpin akhir zaman, tentang Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Para imam ahlul bait itu, setiap imam tidak pernah tidak berbicara tentang Al-Mahdi, pasti. Dan seakan-akan itu bagian daripada tugas mereka untuk menyampaikan konsep Mahdawiyah, bahwa nanti di akhir zaman akan ada salah seorang dari keturunan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi dalam rangkaian para imam yang suci yang akan memenuhi dunia ini dengan keadilan setelah sekian lama dipenuhi dengan kezaliman. Nah, berkaitan tentang Al-Imam Al-Mahdi, Al-Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam juga mengambil peran untuk berbicara tentang Al-Mahdi. Dalam salah sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Husain ibn Khalid, Qala Ali ibn Musa Ar-Ridha alaihissalam, bahwa Al-Imam Ali bin Musa Ar-Ridha alaihissalam bersabda, la dina liman la wara'alah. Sesungguhnya orang yang tidak punya kewaraan, maka dia juga tidak punya agama. Orang yang mengaku beragama tapi tidak patuh menjalankan agama, itu sama seakan dia tidak beragama. Agama hanya menjadi nama, hanya menjadi inisial, hanya menjadi predikat. Orang beragama itu baru dikatakan beragama ketika dia menjaga kewaraan. Karena itu beliau mengatakan la dina liman la wara'ala. Dan kemudian beliau berbicara wala imana liman la taqiyatalah, dan tidak ada iman kalau kemudian orang tidak punya taqiyah. Ini adalah masalah yang sangat kontroversial yang banyak kemudian disalahfahami tentang apa itu taqiyah. Padahal mengingkari taqiyah itu sama dengan kita mengingkari sebuah prinsip di Al-Quran, karena ada banyak ayat yang berbicara tentang taqiyah dalam Al-Quran. Al-Quran itu adalah ajaran-ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan suci Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, dan tidak ada boleh satu ajaran dalam Al-Quran yang kita tanggalkan. Dan taqiyah adalah sebuah prinsip yang terpatri dalam Al-Quran.
Wala imana liman la taqiyatala. Jadi kalau orang mengingkari taqiyah, berarti dia sama dengan mengingkari sebuah prinsip yang ada di Al-Quran, sama dengan pengingkaran Al-Quran. Dan ketika seseorang mengingkari Al-Quran, maka boleh jadi dia kehilangan iman. Nanti akan kita bahas lebih jauh. Ini sengaja saya angkat karena masalah taqiyah ini adalah masalah yang banyak disalahpahami. Tapi nanti setelah kita baca riwayat tentang Imam Mahdi ini ya, pembahasannya setelah itu. Kemudian perawi bertanya, faqila lahu ya ibna Rasulillah ila mata? Ini taqiyah ini sampai kapan? Ketika taqiyah itu adalah sebuah prinsip, maka taqiyah ini sampai kapan? Sampai kapan kita terus bertaqiyah? Qala ila yaumil waqtil ma'lum. Sampai waktu tertentu. Tidak dijelaskan. Dan apa waktu tertentu itu? Wa huwa yaumu khuruji qa'imina ahlil bait. Dan waktu tertentu itu adalah waktu munculnya Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif, yang juga tidak ada orang yang tahu kapan kemunculan beliau. Dalam banyak riwayat dikatakan urusan munculnya Al-Mahdi seperti kiamat. Kiamat pasti akan terjadi, tapi tidak seorang pun yang tahu kapan kiamat terjadi, karena itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian pula dengan khuruj qa'imina. Faman tarakat taqiyya qabla khuruj qa'imina falaysa minna. Nah, orang yang kemudian meninggalkan taqiyya sebelum kemunculan Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif, maka dia bukan dari kami. Jadi berprinsip dengan taqiyah itu bagian yang tak terpisahkan dari berwilayah kepada Ahlul Bait alaihimussalam, dan nanti akan kita jelaskan sejauh apa pentingnya taqiyah. Faqila ya ibna Rasulillah wa manil qa'ib minkum Ahlul Bait. Lalu siapa al-qa'im itu yang dari kalian, dari Ahlul Bait? Qala Al-Imam Ali ibn Musa Ar-Ridha menjawab, Ar-Rabi' min wuldi, keturunanku yang keempat. Jadi Al-Imam Ali ibn Musa Ar-Ridha mempunyai putra namanya Muhammad Al-Jawad. Muhammad Al-Jawad punya putra yang menjadi imam, Al-Imam Aliul Hadi, ya. Kemudian Al-Imam Aliul Hadi mempunyai putra yang bernama Al-Imam Al-Hasan Al-Askari. Al-Imam Hasan Al-Askari mempunyai putra Muhammad Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif, Ar-Rabi' min wuldi, yang keempat dari keturunanku. Yutahhirullahu lahu bihil ard. Qaim ini, Al-Qaim ini, imam yang terakhir ini, insan ilahi yang terakhir ini, dialah yang akan membersihkan bumi Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam kezaliman. Yutahhirullah bihil ard min kulli jawr, dari setiap kezaliman, wa yuqaddisuha min kulli zulm, membersihkannya dari setiap kezaliman. Masih dijelaskan, wa huwa alladhi yashukkun nas fi wiladatih, dan dialah sosok yang banyak orang meragukan kelahirannya. Oh iya, bayangkan Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif itu dalam keyakinan kita pengikut Ahlul Bait itu lahir pada 15 Sya'ban tahun 255 Hijriah, dan kita diminta untuk meyakini bahwa dia masih tetap hidup sampai sekarang. Memang pengikut Ahlul Bait tidak masalah untuk meyakini seseorang berumur 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun, tidak masalah. Tapi ada banyak orang
yang tidak bisa menerima, yang meragukan. Nah, kata Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam, wa huwa alladhi yashuqqun nas fi wiladatihi. Banyak orang yang meragukan kelahirannya. Dalam hal ini juga kita dengan saudara-saudara kita ahli sunnah, kita sama, bahwa masing-masing kita mempunyai prinsip Mahdawiyah, bahwa nanti akan muncul Al-Imam Al-Mahdi. Cuma mungkin beda kita dengan saudara-saudara kita ahli sunnah. Mereka meyakini bahwa, sebagian mereka meyakini bahwa Al-Mahdi akan lahir. Sebagian mereka bahkan ada juga yang sama seperti kita, bahkan meyakini bahwa Al-Mahdi sudah lahir. Namun kita pengikut Ahlul Bait, kita tahu kapan lahirnya, tanggal berapa, di bulan apa, tahun berapa, siapa ayahnya, siapa ibunya. Tapi kata Al-Imam Ali Ridha, memang banyak orang yang meragukan kelahirannya, dan memang betul terjadi itu. Sebuah realita bahwa banyak yang meragukan kelahirannya. Wa huwa sahibul ghaibah qabla huruji, dijelaskan. Artinya kan masa Imam Ar-Ridha ini 4 generasi sebelum Imam Mahdi. Artinya Imam Ar-Ridha berbicara tentang sesuatu yang terjadi akan datang. Dan ini juga termaktub dalam literatur pengikut Ahlul Bait yang juga sudah lebih dari 1000 tahun. Artinya riwayat ini adalah sesuatu yang ada dalam literatur pengikut Ahlul Bait alaihimussalam, yang sampai dari Al-Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam. Hal ini disampaikan bahkan jauh sebelum lahirnya Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Al-Imam Ali Ar-Ridha mengatakan, wa huwa sahibul ghaibah qabla huruji, dia akan mengalami kegaiban sebelum kemunculannya. Fa idza kharaja asyraqatil ardu binurih. Kalau nanti dia muncul, itu seakan bumi ini bercahaya dengan cahayanya, bersinar dengan cahayanya. Wa wada'a mizan al-adli bainan nas, dan dia betul-betul mengukuhkan sendi-sendi keadilan di tengah umat manusia. Fala yadhlimu ahadun ahadan, di zamannya tidak ada orang yang bisa menzalimi orang lain, tidak seorang pun bisa menzalimi orang lain. Itu zaman Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Fala yadhlimu ahadun ahadan wa huwa alladhi tutwa lahul ard. Dia ini punya kemampuan untuk berada di mana saja. Ini juga bagi orang beriman untuk meyakini Al-Mahdi sesaat bisa di tempat ini, sesaat bisa di tempat lain, bukan hal yang luar biasa. Bukankah Wasi Sulaiman, Asif ibn Burkhiyah mampu mendatangkan singgasana Bilqis dalam sekejap mata? Wa huwa alladhi tutwa lahul ard. Bumi bisa dia lipat, artinya dia bisa bergerak dengan cepat, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Wa huwa alladhi yunadi munadin minas sama, dan dialah nanti yang akan ada suara langit di mana semua orang akan mendengarnya. Yasma'uhu jami'u ahlil ard, akan didengar oleh seluruh penghuni bumi. Biddu'a ilai, dan suara itu berbunyi seperti ini, kata Al-Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam, ala inna hujjatallah qad yadhhar inda baitillah fattabi'uhu. Hujjah Allah telah muncul di Ka'bah, di Baitullah, fattabi'uhu, maka ikuti dia. Karena itu pendakwa-pendakwa palsu Imam Mahdi tidak akan laku. Karena seorang insan ilahi ketika hendak menjalankan hujjah Allah, maka Allah juga akan menjadikan hujjahnya itu sempurna sehingga orang tidak punya alasan untuk menolaknya, karena ada suara di langit yang semua penghuni bumi mendengarnya. Maka ketika itu kalau ada orang yang menolak Al-Mahdi, maka dia termasuk orang-orang yang menjadi pengingkar, karena dia tahu bahwa ini kebenaran, dia mendengarnya sendiri dan dia mengingkari.
fa innal haqqa ma'ahu, suara itu berlanjut, kebenaran bersamanya, wa fihi, padanya, wa huwa qaulullahi azza wa jal, dan yang seperti ini sudah disinggung di Al-Quran. Jadi ketika pengikut Ahlul Bait mengatakan akan ada suara dari langit sehingga semua mendengarnya, semua tertunduk mendengar suara itu, ini juga sudah disindir di Al-Quran. Ketika Allah berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Ta Sin Mim, tilka ayatul kitabil mubin, la'allaka bahi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Wahai Muhammad, apakah engkau akan menghancurkan dirimu hanya agar mereka beriman? Muhammad, engkau cukup menyampaikan, tidak perlu engkau memberikan yang lebih daripada dakwah. Engkau cukup dakwah, engkau cukup menyampaikan. Tapi Ar-Rasul, karena ingin orang-orang itu mendapatkan petunjuk, menerima petunjuk, Rasul senantiasa memikirkan nasib orang-orang yang menolaknya. Sampai Rasul gelisah, sampai Rasul sakit dan lain sebagainya. Ar-Rasul sebagai sosok yang wa innaka la'ala khuluqin azim, beliau adalah sosok yang bahkan menjalankan lebih dari taklifnya. Allah memberikan taklif, sampaikan, wa ma alaika illal balagh, engkau hanya bertugas untuk menyampaikan. Tapi Ar-Rasul memberikan lebih, sampai Allah saking sayangnya kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi berkata, fala allaka bahi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Ya Muhammad, wahai kekasihku, engkau telah menjalankan tugasmu, bahkan lebih daripada itu cukup. Artinya bahwa meskipun kebenaran disampaikan oleh sebaik-baik makhluk seperti Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, kebenaran itu masih mungkin ditolak. Kebenaran itu masih mungkin diingkari, masih mungkin tidak diterima, masih mungkin tidak diimani. Nah, setelah ini ya, artinya ketika sebaik-baik makhluk Allah Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, dengan sebaik-baik wahyu, sebaik-baik kitab, kemudian dia menyampaikan, dan orang yang paling tinggi akhlaknya, artinya tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Rasulullah. Dia sebaik-baik manusia, yang paling luhur akhlaknya. Tidak ada 12 imam ini, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Tidak ada apa-apanya. Tapi yang terbaik ini pun berkemungkinan, berpeluang untuk diingkari, untuk tidak diikuti. Berarti harus ada sesuatu yang ditambahkan. Ayat kemudian berbicara seperti ini, innasya, tenang wahai Muhammad, kata Allah subhanahu wa ta'ala, innasya, nanti kalau kami berkehendak ya Muhammad, nunazzil alaihim minas sama'i ayah, kami akan turunkan dari langit, dhallat a'naquhum laha khadi'in, dan ketika tanda itu kami turunkan, semua tengkok-tengkok umat manusia akan tunduk. Sikan ayat itu, dan ini belum terjadi. Innasya, nanti innasya nunazzil alaihim minas samai ayah fadhallat a'naquhum laha khadi'in. Kemudian ayat masih berlanjut, wa ma ya'tihim min dzikrin minar rahmani muhdatsin illa kanu anha mu'ridin, dan kebanyakan umat manusia ini meskipun kami utus untuk mereka nabi demi nabi, rasul demi rasul, kebanyakan mereka ingkar, berpaling, tidak mengindahkan para utusanku, para rasulku. Berarti harus ada sesuatu yang plus, yang lebih daripada sekedar dakwah bil lisan, sekedar daripada bil hikmah wal mau'idhatil hasanah. Yang terbaik telah menyampaikan itu dan mendapat penolakan. Innasya nunazzil alaihim minas samai ayah fadhallat a'naquhum laha khadi'in. Dan ini
diyakini sebagai sesuatu yang akan terjadi di zaman munculnya Al-Qaim ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Dan kalau tidak terjadi seperti ini, maka tidak mungkin annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Harus ada tanda yang besar seperti ini agar bumi betul-betul diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang saleh. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahum. Nah, di kesempatan kita memperingati syahadah Al-Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam, karena tadi beliau sudah berbicara tentang taqiyah, ya kan, di awal tadi, awal hadis tentang Imam Mahdi ini beliau awali dengan la dina liman la wara'alah wala imana liman la taqiyatalah. Ini pernyataan yang besar, dan tidak ada iman kalau orang tidak kemudian punya taqiyah. Nah, kita akan bahas lebih jauh. Nah, kita hendak mengatakan bahwa kenapa menolak taqiyah itu sama dengan kehilangan iman? Karena menolak taqiyah sama dengan menolak apa yang ada di Al-Quran. Dan kalau Anda percaya pada Tuhan, percaya pada Nabi, percaya pada kitab suci, maka Anda harus menerima semua ayat yang ada di kitab suci itu. Anda tidak boleh menerima sebagian dan menolak yang lain. Tidak bisa. Kalau Anda menolak sebagian Al-Quran, itu akan mendatangkan kekufuran dan kehilangan iman. Nah, dalam kita mengambil berkah peringatan syahadah Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam, izinkan saya untuk sedikit berbicara tentang taqiyah ma'as salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahum. Naam. Kebanyakan orang-orang yang memandang sebelah mata para pengikut Ahlul Bait itu, di antara pelecehan mereka adalah pelecehan tentang prinsip taqiyah yang dipakai oleh para pengikut Ahlul Bait. Mereka ini orang-orang munafik, mereka punya taqiyah. Mereka menyembunyikan sesuatu. Dan memang taqiyah itu menyembunyikan sesuatu, kita tidak menolaknya. Tapi apakah menyembunyikan sesuatu itu sama dengan kemunafikan? Ini yang perlu kita bahas. Jawabannya adalah justru 100% taqiyah itu berlawanan dengan kemunafikan. Kita jelaskan sederhana ya. 2 tambah 2 4. Mereka hendak mengatakan, ya tentu mereka yang memang minal mughridin atau minal jahilin, minal qasirin atau minal muqassirin, dan biasanya sok tahu. Kadang-kadang berbicara tentang taqiyah padahal itu bukan taqiyah yang diyakini oleh pengikut Ahlul Bait. Anda kalau mau tahu bagaimana taqiyah dan hukum-hukumnya, seperti apa taqiyah yang diyakini oleh pengikut Ahlul Bait, Anda baca dong buku pengikut Ahlul Bait. Anda jangan karang sendiri, Anda jangan berikan arti sendiri tentang taqiyah kemudian Anda lecehkan. Jangan begitu, tidak adil Anda. Nah, taqiyah itu mereka menuduhkan bahwa orang-orang Syiah itu munafik karena mereka punya taqiyah, mereka tidak menunjukkan apa yang sebenarnya. Loh, justru taqiyah itu 100% merupakan lawan dari kemunafikan. Saya buktikan ya, 2 tambah 2 4. Kalau nifak itu adalah izharul iman wa kitmanul kufri. Munafik atau nifak itu adalah menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekufuran, itu munafik. Dan banyak di Al-Quran juga dijelaskan kan. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Munafik itu adalah izharul iman wa kitmanul kufri. Itu munafik.
Tapi kebalikannya, kalau idharul kufur wa kitmanul iman dalam situasi dan kondisi tertentu, itu puncak keimanan. Jadi hanya orang yang sangat-sangat jauh dari sesuatu yang dinamakan pengetahuan atau ilmu, kalau kemudian dia menyamakan takiyah dengan kemunafikan, karena ini berlawanan. Ya, di mana prinsip Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Pengikut Ahlul Bait, kalau memang keberadaannya itu akhirnya menimbulkan perpecahan, dia akan menggunakan taqiyah agar umat Islam tidak terpecah belah. Bahkan dia korbankan inisialnya, predikatnya, identitasnya dia korbankan. Karena ada sesuatu yang lebih penting, yaitu ukhuwah bainal muslimin, agar tidak terpecah belahnya umat Islam. Karena itu perintah Al-Quran. Dan kalau seandainya di sebuah tempat kita diterima, seandainya contoh umpamanya di negara seperti Indonesia ini yang Bhinneka Tunggal Ika, ya, orang Hindu diterima, orang Buddha diterima, orang Konghucu diterima. Kalau seandainya kita juga sebagai pengikut Allah diterima, maka kita tidak perlu bertakiyah. Tidak ada alasan kita bertakiyah. Justru ketika keberadaan kita itu akan mengganggu ketentraman, kadang-kadang di situasi dan kondisi tertentu kita mengorbankan identitas kita dalam rangka menjaga keutuhan umat Islam. Ada tujuannya. Nah, sekarang saya akan ungkap fakta-fakta di Al-Quran tentang taqiyah yang mungkin jarang diangkat bagian yang ini. Kita sering bacakan surat Yusuf, betul tidak? Surat Yusuf itu ahsanul qasas, sebaik-baik cerita itu surat Yusuf. Anda mau tahu bahwa ada taqiyah di situ? Dan yang taqiyah bukan sembarang orang loh ya. Yang taqiyah itu adalah seorang Nabi Allah, diperintah oleh Nabi Allah,
Bertakiyah terhadap siapa? Terhadap saudara-saudaranya sendiri. Luar biasa. Contoh takiyah ya. Jadi kalau ada orang yang kemudian mau menolak takiyah, ya kayaknya dia harus sering baca Al-Quran ya. Coba kita ungkap ya, kita baca ayatnya ya. Kita baca, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ini luar biasa loh ya. Nabi Allah Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, bulan. Dan dalam mimpi itu ada kejadian yang luar biasa. Semua bintang, matahari dan bulan itu sujud kepadaku. Ra'aituhum li sajidin. Luar biasa. Ini kan harusnya kalau mimpi bagus begini kan, apalagi kepada saudara-saudaranya harusnya diceritakan kan? Kenapa? Untuk menceritakan mimpi ini Nabi Yusuf dipaksa takiyah oleh Yakub alaihissalam. Kita lihat di ayat berikutnya ya. Qala ya bunayya la taksus ru'yaka ala ikhwatik. Ini mimpi seorang nabi, mimpi sesuatu yang luar biasa. Ini mimpi yang mengisyaratkan akan datangnya nubuwah pada seorang Yusuf alaihissalam. Yusuf justru diperintah oleh ayahnya yang juga nabi agar menyembunyikan sesuatu yang luar biasa ini dari saudara-saudaranya sendiri. Ini lebih tinggi dari takiyah ini. Qala ya bunayya la taksus ru'yaka ala ikhwatika. Kenapa? Kenapa kok tidak diceritakan? Ini padahal kan mimpi tentang nubuah, mimpi yang bagus. Kenapa kok sampai tidak boleh ceritakan? Diberi alasannya. Fayakidu laka kaida. Nanti mereka karena iri hati mereka akan berbuat makar terhadapmu wahai Yusuf. Saudara-saudaramu akan berbuat makar terhadapmu. Mimpi ini kebenaran atau bukan? Kebenaran, mimpi seorang nabi. Kok tidak boleh ceritakan? Kok disembunyikan? Ada yang berani menuduh bahwa Nabi Allah Yakub memerintah Yusuf untuk menjadi orang yang munafik? Ada yang berani? Nah, makanya ya, harus banyak membaca, harus banyak menelaah. Ada banyak kisah takiyah di Al-Quran, di antaranya ini. La taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jadi ini bukan hanya kalau takiyah itu kepada orang non muslim boleh, kalau kepada sama muslim loh, ini saudaranya sendiri malahan ini. Fayakidu laka kaida. Kemudian inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Setan tuh kalau nggoda ya justru orang-orang yang beriman yang digoda, orang-orang yang di jalan yang benar digoda. Boleh jadi orang-orang yang sudah kufur, sudah di jalan kesesatan, di jalan keburukan, di jalan kejahatan, itu tidak perlu digoda, sudah jalan sendiri dia. Mereka sudah jadi setan sendiri mereka. Setan kalau nggoda ya kita ini, orang-orang yang beriman ini. Saudara-saudara para nabi itu digoda. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Jadi ada titah takiyah dari seorang Yakub kepada putranya Yusuf untuk takiyah menyembunyikan kebenaran terhadap saudara-saudaranya sendiri. Mudah-mudahan setelah ini tidak ada yang ribut takiyah lagi ya, karena berkonsekuensi pada penghapusan ayat-ayat di Al-Quran nanti ini. Cerita lain di Al-Quran berkaitan dengan Bunda Musa yang menghanyutkan bayinya.
Ya kenapa harus disembunyikan? Kebenaran kan? Ini kan memang Nabi, lahir kan? Kenapa harus disembunyikan? Tunjukkan saja. Ini malah Allah yang merintah untuk taqiyah. Kalau tadi Yakub kepada Yusuf memberikan perintah taqiyah, kali ini Allah memerintahkan Bunda Musa untuk bertaqiyah, untuk menyembunyikan putranya. Idh auhayna, ini ketika Allah bercerita kepada Nabi Musa ya. Idh auhayna ila ummika ma yuha. Ketika kita wahyukan kepada bundamu wahai Musa. Anikdhi fihi fit tabut fakdhi fihi fil yammi falyulqil yawm bis-sahili ya'khudhuhu aduwwun li wa aduwwun lah. Jadi dihanyutkan, disuruh letakkan dalam tabut, disuruh menghanyutkan di sungai Nil supaya tidak ada yang tahu ini putra siapa, dari rumah yang mana. Karena kan waktu itu kan Fir'aun sedang membunuhi bayi-bayi laki yang lahir. Untuk ini disuruh taqiyah bundanya Musa. Siapa yang mana taqiyah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa Allah munafik? Nah, makanya harus banyak menelaah, harus banyak belajar. Anikdhi fihi fakdhi fihi fil yammi falyulqil yawm bis-sahil ya'khudhuhu aduwwun li wa aduwwun lah. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Ini juga kisah taqiyah di Al-Quran, di mana Allah memerintahkan Bunda Musa untuk bertaqiyah tentang identitas putranya. Naam, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan karena itu dalam riwayat lain Al-Imam Ja'far As-Sadiq alaihissalam berkata, at-taqiyya dini wa din abai. Loh iya, ayah-ayah kami para nabi terdahulu semuanya pakai taqiyah. Dini wa dinu abai. Nah, dan taqiyah itu ada hukum-hukumnya. Tidak kemudian di sembarang tempat seseorang menyembunyikan identitasnya. Tidak, karena tidak di setiap tempat itu adalah tempat-tempat yang kemudian tidak kondusif. Ada banyak tempat yang kondusif, ada banyak tempat yang penuh ketentraman, penuh kedamaian, penuh toleransi, di mana seseorang tidak perlu bertaqiyah. Memang taqiyah itu dalam situasi dan kondisi tertentu. Di zaman berkuasanya Bani Umayyah dan Bani Abbas, ketika pengikut Ahlul Bait itu dibunuhi, bahkan umumnya mereka tidak segan-segan untuk membantai cucu Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Kalau Imam Husain dibantai seperti itu 50 tahun pasca wafatnya Ar-Rasul, apalagi sekedar pengikutnya. Kalau pengikut Al-Husain ya mereka kayak membunuh cicak, kayak membunuh nyamuk mereka. Kalau Al-Husain saja sudah berani mereka bantai seperti itu, maka membunuh pengikut Al-Husain seperti membunuh nyamuk. Nah, jadi situasi dan kondisi tertentu memang mengharuskan seseorang untuk bertaqiyah. Bahkan ada saat tempat-tempat, situasi dan kondisi tertentu yang bahkan haram bertaqiyah. Ketika taqiyah itu akan mendatangkan kezaliman, ketika taqiyah itu akan menguatkan kebatilan, ketika taqiyah itu beresiko pada hilangnya nyawa, kita tidak boleh bertaqiyah. Ada saat-saat di mana taqiyah haram. Taqiyah itu ada hukumnya. Ada bahkan taqiyah yang wajib, ada bahkan taqiyah yang haram, ada yang mubah, boleh Anda bertaqiyah, boleh Anda tidak ya. Bergantung situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Dalam situasi dan kondisi di mana kebenaran akan terkubur, tidak boleh taqiyah. Nah, taqiyah itu juga bukan menyembunyikan akidah, bukan sekedar menyembunyikan identitas. Kalau akidah Syiah ini sekarang ini, kitab-kitab Syiah ini tersebar di mana-mana,
cukup diakses dengan ujung jari. Bagaimana masih ada orang yang menuduh bahwa Syiah taqiyah? Kitab-kitabnya dipaparkan secara masif seperti ini kok. Jadi tuduhan taqiyah itu sudah tidak aktual, sudah ketinggalan zaman. Karena di zaman seperti sekarang ini, di zaman teknologi informasi yang seperti ini, ya orang tinggal menggerakkan ujung jarinya untuk sampai pada sumber-sumber atau literatur Syiah. Ada ribuan channel YouTube ulama Syiah di seluruh berbagai atau dari berbagai macam negara di dunia yang bahkan live untuk didengar. Jadi sekali lagi, taqiyah bukan menyembunyikan akidah. Dan kalau tadi saya berikan contoh-contoh tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam dan Bunda Musa alaihissalam, maka bahkan di Al-Quran itu ada nas yang sudah langsung, ini yang sudah populer, yang sudah sering kita bahas ini. Ketika di awal-awal dakwah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, kemudian musyrikin Makkah itu menyiksa orang-orang yang beriman kepada Ar-Rasul sampai terjadi peristiwa gugurnya syahid-syahid pertama dalam Islam, ayahnya Ammar, Yasir, kemudian bundanya Sumayyah. Kemudian Ammar ketika melihat bahwa kalau saya tidak mengikuti apa yang mereka inginkan, maka saya akan menjadi syahid yang ketiga. Dan kemudian Ammar ibn Yasir setelah melihat ayah ibunya dibunuh, dan kalau dia tidak mengikuti kemauan orang-orang musyrik yang menyiksa itu, maka dia juga akan dibunuh. Dia kemudian dengan berat hati meminta apa yang diminta, seperti keluar dari imannya, mungkin mencemooh atau mencela Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Dia diminta. Nah, ini bedanya taqiyah dengan nifak. Kalau nifak, orang-orang itu menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekufuran. Ammar menampakkan kekufuran, menyembunyikan keimanan, dan diabadikan di Al-Quran. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Berbeda antara taqiyah dengan kemunafikan. Dan ayat ini turun, kalau kita baca asbabun nuzulnya dalam literatur muslimin, sunnatan wa syiah, berkaitan dengan Ammar ibn Yasir, yang kemudian Ammar ketika bertemu dengan Ar-Rasul, bahkan sebagian mukminin, sebagian muslimin mencemooh Ammar. Ini Ammar ketika disiksa, dia menampakkan kekufuran, menyatakan kekufuran. Kata Ar-Rasul, kemudian turun ayat ini, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dan dalam rangka menjawab orang-orang yang sok itu, Rasul mengatakan, kalau kamu dipaksa seperti itu lagi, ucapkan kalimat-kalimat kufur yang seperti yang pernah engkau ucapkan. Fa'ud ilai, fa'in adu fa'ud ilai. Ini bahasa riwayat yang juga ada dalam literatur Ahlus Sunnah dan Syiah. Saya bawakan cerita lain yang jelas-jelas ayat ini menunjukkan bahwa beda antara taqiyah dan nifak. Kalau taqiyah menyembunyikan keimanan, yang disembunyikan keimanan. Tapi kalau nifak, yang disembunyikan adalah kekufuran. Terpatri dalam ayat waqala rajulun, ini di surat Al-Mu'min ya, ayat 28. Waqala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imana. Ini penegasan tentang taqiyah. Dan berkata seseorang laki-laki dari keluarga Fir'aun. Keluarga Fir'aun ini kalau ada orang yang ketahuan beriman, ya harganya adalah nyawa. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imana. Dia sembunyikan keimanannya. Dan inilah perbedaan tegas antara taqiyah dan
kemunafikan. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Nah, di bagian akhir izinkan saya menutup peringatan syahadah ini dengan sebuah wasiat yang disampaikan oleh Al-Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam kepada salah seorang perawi ternama Abdul Azim Al-Hassani. Riwayat ini bercerita tentang nilai, harkat dan martabat pengikut Ahlul Bait. Luar biasa riwayat ini. Berkata Al-Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam kepada Abdul Azim, dan beliau meminta kepada Abdul Azim untuk menyampaikan ini kepada para pengikutnya, kepada para syiahnya. Ya Abdul Azim, abligh anni awliya'is salam. Wahai Abdul Azim, sampaikan dariku kepada para pengikutku salam. Wa qul lahum, dan katakan kepada mereka, alla yaj'alu lisyaitan ala anfusihim sabila. Kalau mereka betul-betul pengikutku, mereka harus menjaga diri dari rayuan dan godaan setan. Artinya pengikutku harus rajin-rajin, pandai-pandai untuk menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan, keburukan dan dosa. Jangan diberi jalan setan untuk menghancurkannya. Alla yaj'alu lisyaitan ala anfusihim sabila wa murhum bisidqi fil hadits wa ada'il amanah. Dan perintahkan mereka untuk menjaga agar lisannya selalu berucap dengan kejujuran. Wa ada'il amanah, dan kalau mereka sudah mengaku sebagai pengikutku, mereka harus menjadikan diri mereka sebagai orang-orang yang memegang amanat, bukan pengkhianat. Bisidqil hadits wa ada'il amanah wa murhum bisukut, dan perintahkan mereka untuk banyak diam. Wa tarkul jidal fima la yanihim, dan perintahkan mereka untuk meninggalkan perdebatan-perdebatan yang tidak penting, karena tidak menguntungkan itu. Bantah-bantahan, perdebatan, adu argumen dalam hal-hal yang tidak terlalu menguntungkan dan tidak ada hasilnya, tinggalkan. Kadang-kadang ada dialog-dialog yang memang dibutuhkan seseorang untuk berdialog, adu argumen, tapi dalam rangka mencari kebenaran. Tapi kalau sudah bersifat bantah-bantahan, menang-menangan, itu sudah tidak ada gunanya, tinggalkan, tidak perlu itu. Merugikan. Wa iqbali ba'dihim ala ba'd, dan yang diminta oleh Al-Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam untuk disampaikan kepada Abdul Azim, kepada para syiahnya, adalah agar mereka satu sama lain saling menyambut, saling menghargai. Jadi Al-Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam memberikan nilai yang sangat tinggi kepada pengikut Ahlul Bait, dan masing-masing pengikut mempunyai tanggung jawab terhadap pengikut yang lain. Wa iqbal ba'dihim ala ba'd. Karena itu kita ini diminta untuk berhati-hati ketika kita berhubungan dengan pengikut Ahlul Bait. Kalau salah, kita bisa jatuh dalam dosa yang sangat besar. Wal muzawarah, dan saling mengunjungi. Fa inna dzalika qurbatun ilayya. Ini luar biasa. Kita ini kan pengikut Ahlul Bait, para pecinta Ahlul Bait, kan kita ingin kan dekat dengan Ahlul Bait. Kita ingin kan bisa berkunjung, katakanlah kita bisa bertemu langsung dengan Al-Imam Ali bin Musa Ar-Ridha alaihissalam. Sangat ingin kita. Tapi Al-Imam Ali Ar-Ridha berkata, ketika Anda berkunjung kepada pengikut kami, maka seakan Anda berkunjung kepada kami. Kalau Anda berkunjung kepada pengikut kami, berarti Anda sedang dekat dengan kami. Nas dari Imam Ali Ridha, fa inna dzalika qurbatun ilayya wa la yastaghilu anfusahum bitamziki ba'dihim ba'dha.
Dan jangan sampai pengikut Ahlul Bait kemudian di dalam menciptakan perpecahan. Kita ini di tengah-tengah seluruh umat Islam, kita dilarang untuk menciptakan perpecahan. Kalau di antara kita sendiri kita kemudian menciptakan perpecahan, maka dosanya bisa 2 kali lipat. Wala yastaghilu anfusahum bitamziki ba'dihim ba'dha fa inni alaitu ala nafsi, aku bersumpah demi jiwaku, annahu man fa'ala dzalik, barang siapa yang melakukan itu, wa askhata waliyan min auliyai, dan membuat murka atau membuat marah salah seorang wali atau pengikut dari pengikut-pengikutku, da'autullah liyu'adzibahu fid dunya asyaddal adzab, aku berdoa kepada Allah agar mengazabnya dengan sepedih-pedih azab. Lihat betapa berharganya pengikut Ahlul Bait di mata Al-Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam. Jadi kalau ada pengikut lain yang mengganggu pengikut yang lain, maka Imam Ali itu akan mendoakan agar Allah memberikan siksa yang pedih terhadapnya. Wa kana fil akhirati minal khasirin, dan dia akan menjadi orang-orang yang merugi di akhirat. Wa arifhum, dan sampaikan kepada para pengikut kami, annallaha qad ghafara li muhsinihim, Allah telah memberikan ampunan kepada orang-orang yang berbuat baik di antara mereka. Wa tajawaza an musihim, dan mengampuni orang-orang yang berbuat dosa dari mereka. Illa man asyraka bih, kecuali yang menyekutukan Allah. Au, jadi menyekutukan Allah, atau apa? Au adza waliyan min auliyai, atau dia menyakiti seorang pengikut dari pengikut-pengikutku. Au admara lahu su'an, atau menyimpan sesuatu keburukan bagi pengikut Ahlul Bait. Fa innallaha la yaghfirullah, Allah tidak akan mengampuninya, hatta yarji'a anhu, sampai dia berbalik. Fa in raja'a wa illa nuzzi'a ruhul iman an qalbi, kalau dia kembali ya dia selamat. Tapi kalau dia tetap seperti itu, maka boleh jadi permusuhan dengan pengikutku akan berakibat dengan dicabutnya iman dari hatinya. Ini betapa Al-Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam memberikan harkat dan martabat bagi para pengikut Ahlul Bait alaihimussalam. Wa kharaja an wilayati, dan dia keluar dari wilayahku. Walam yakun lahu nasiban fi wilayatina, dia tidak punya bagian dari wilayah kami. Wa a'udzu billahi min dzalik, dan aku berlindung kepada Allah kalau sampai ada seseorang dari pengikutku yang melakukan perbuatan seperti itu, mengganggu, menyakiti, berbuat buruk, memusuhi pengikut-pengikutku. Ini sedikit yang bisa kita angkat dalam rangka kita memperingati syahadah Al-Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang menjadi wasiat beliau, yang menjadi pesan beliau, khususnya pesan beliau terhadap pengikut beliau, kita sebagai pengikutnya atau kita yang mengaku sebagai pengikutnya mampu menjalankan apa yang menjadi pesan dan wasiat beliau alaihissalam, agar kita selamat dan tidak tercerabut akar iman dari hati kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Azamallahu ujurakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.